Malang nasib pria bernama Angga warga kampung Pasir Angin Cibungbulang Bogor ini ketika mengantarkan wanita ke rumahnya di desa Pabangbon Lewiliang. Korban mengaku ternyata malah dipukuli dan diperas. Oknum perangkat desa dan warga desa Pabangbon diduga mengeroyok seorang warga bernama Angga berusia 37 tahun warga Cibungbulang Bogor. Dia menjadi bulan-bulanan oknum RT dan warga desa, lalu diamankan Kepala Desa Pabangbon Endang Rohaidi karena dugaan kabar palsu yang menimpanya. Kronologi awalnya Angga berkenalan dengan seorang wanita yang mengaku janda bernama Hayati beberapa minggu sebelumnya. Menurutnya ia mengajak wanita tersebut bertemu keluarga yang sedang arisan sekaligus perkenalkan kepada pihak keluarga. Usai itu, ketika mengantarkan si wanita ke rumahnya pada sore hari sekitar pukul 4 sore, lalu ia diduga disekap dan dikeroyok lalu bawa ke kantor desa hingga malam hari. Usai dipukuli hingga mengakibatkan luka-luka, lalu dirinya mengabarkan kepada keluarganya di rumah hingga datang ke kantor desa Pabangbon. Menurut keterangan Sekretaris Desa Novi Firdaus, Kepala Desa Pabangbon Endang Rohaidi dan istrinya pun ikut serta dalam pertemuan di desa dengan dugaan mendenda 150 juta rupiah Angga yang harus dibayar dalam waktu 3 hari. Usai kejadian tersebut, Angga yang luka-luka dirinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lewiliang, diarahkan untuk melakukan visum ke Rumah Sakit RSUD Lewiliang, pada Minggu malam, tanggal 3 Juli tahun 2022. Aparat penegak hukum bergerak cepat lalu mengamankan motor dan HP dan membawa kantor Polsek Lewiliang. Berikut kita simak selengkapnya. Si istrinya itu kan orang Pabangbon ya? Iya. Nah, terus masalah si cowoknya orang Lewiliang katanya ya? Tuh. Orang Galuga atau orang mana tuh? Nggak tahu lah saya juga. Orang Galuga kan ya? Emang jujur kalau masalah itu istrinya emang udah nggak suka ke si suaminya. Terus? Jadi udah sebenarnya udah apa ya disebutnya udah seminggu atau 2 minggu itu udah bisa ranjang. Oh, ya artinya secara talak mah udah meren kan gitu ya? Untuk bahasa. Oh, tuh. Tapi untuk fisiknya belum ada. Oh, ya. Enggak kan yang disayangkan ini pengeroyokannya kan ya, apalagi sampai sama masa katanya gitu kan dikeroyok oleh beberapa orang gitu. Sampai tapi katanya sempat dimusyawarahkan di desa katanya kan. Iya betul, itu setelah pengeroyokan. Siap. Setelah pengeroyokan di luar dibawa ke desa. Ya. Katanya juga saya dapat info Kang ya. Katanya di dalam musyawarah itu ada tuntutan ke si korban, si lelaki 150 juta, terus motor ditahan, itu gimana itu Kang? Betul, saya juga udah dengar itu dalam artian gini, kalau menurut saya pribadi nih ya. Ya, siap. Kayak pemeresan gitu. Makanya gitu, Pak Sekdes. Pak Sekdes, katanya itu oknum RT ya? Iya, betul. RT berapa? Makanya kan saya istrinya juga masuk di kader. Oh, iya. Jujur, emang saya jujur udah dari dulu juga udah dari itu. Sebenarnya dia itu udah nggak suka, udah nggak nyaman dengan suaminya. Cuma untuk suaminya bertahan. Oh, iya. Ya tadinya sih semenjak kenalnya mau acara-acara keluarga aja ya arisan ya. Si Akeu itu bawa perempuan itu ke rumah, bahkan sampai bawa motor dititipin dulu di rumah motornya. Kan waktu itu ibu ada, ditanya sama ibu tuh perempuan itu ya, siapa ini yang dari mana gitu. Dia bilang dari Pabangbon itu. Bahkan sama temennya juga tuh ada berdua temennya, satu orang temennya. Ditanya sama ibu itu, Neng masih gadis? Ih enggak Bu, katanya udah janda. Dia bilang janda ke ibu, punya anak 1. Ibu sih enggak, itu bilangnya udah setahun aja.
nggak mendetil sampai ku gimana gimana. Udah janda mah ya udah aja, ibu percaya lah. Berarti bilangnya mah udah janda setahun. Udah janda aja ya. Bicara waktu itu satu kata pun saya nggak bicara. Kenapa? Ya orang yang salah gimana sih? Udah aja terima. Tapi kalau dilihat-lihat bukan mungkin salah sendiri, mungkin salah kedua orang itu. Ada permasalahan. Permasalahan. Nggak tahu. Nggak tahu. Dia hanya suka ya kurang lebih lah sore lah gitu. Ini RT 2 RW 06. Ini udah aja coba mendingan diri di mana saja untuk kelanjutan dianya kerja sebagai RT, coba kepada siapa, kepada Pak RW supaya jangan mengganggu kepada pemerintahan. Udah saja udah kasih tahu semuanya, juga udah kasih tahu, saya kasih saran itu. Nah saya itu dengan itu urusan gitu, saya tidak ikut campur masalah urusan itu. Adapun yang apa yang disebutkan tadi itu sampai itu, ya mungkin kira-kira orangnya di sini banyak. Saya juga sebetulnya malu. Umur saya udah 63, 64 tahun. Baru sekarang saya sampai begini. Kalau ada yang anak yang salah, udah aja bawa ke jalur hukum. Jangan banyak orang di sini. Ini sampai wah, waduh. Saya malu gitu. Tapi yang ada pemukulan. Perkenalkan, nama saya Novi Firdaus, Sekdes Pabangbon. Baik, bisa ceritakan nggak Pak terkait kronologi pengeroyokan kemarin itu? Sebenarnya saya kemarin itu tidak tahu ya untuk kronologisnya. Kalau untuk kejadian jelas ada, ya jelas ada yang disebut apa ya, perselingkuhan ya. Iya. Yang disebut perselingkuhan itu ada kejadian kemarin tanggal hari apa ya? Minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Saya juga jelas tidak ada di lokasi. Yang membawa rapat ke sini itu Kepala Desa Pak Endang Rohedi. Untuk masalah selanjutnya atau hasil rapat tersebut di kantor desa saya tidak tahu hasilnya apa gitu. Saya kuasa hukum dari Angga Gustia Pratama, berkantor di kantor hukum Nurdin Rohendi Esa. Saya mendesak dan memohon kepada kepolisian untuk segera menangkap pelaku yang melakukan pengeroyokan di Pabangbon. Saya berharap pelaku juga sudah menyerahkan diri kepada kepolisian sehingga proses ini ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan Kapolsek Lewiliang, Kompol Agus Supriyanto belum dapat dimintai keterangan atas kasus ini. Dari Lewiliang Bogor, Wawah dan Tri BR TV mengabarkan.